Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Speed Chess Championship 2024, event utama hari kedua. Di hari kedua tadi malam kawan ada dua partai, yaitu partainya Magnus Carlsen berhadapan dengan Lee Tuan Min, dan juga partainya Ian Nepomniachtchi berhadapan dengan Nordibek Abdus Satrov. Magnus Carlsen menang mutlak kawan atas Lee Tuan Min dengan skor 20,5, 3,5. Magnus menang di permainan 5 menit dengan skor 5,5, 1,5. Kemudian berlanjut di permainan 3 menit dengan skor 7,1. Dan Magnus juga masih sangat dominan kawan dalam permainan bulat dengan skor 8,1. Magnus hanya mengalami 2 kekalahan kawan. Dan 2 kekalahan itu pun di game terakhir 5 menitan kawan. Magnus sepertinya ada masalah koneksi internet. Dan 1 game lagi di 3 menitan kawan. Magnus dalam posisi imbang, kalah waktu kawan. Nah, partai yang lain, partainya Ian Nepomniachtchi melawan Nordibek Abdus Satrov. Ian Nepomniachtchi tertatih-tatih untuk mengalahkan Nordibek Abdus Satrov. Sempat mengalami 4 kekalahan di awal game permainan 5 menitan, akhirnya mendapatkan kemenangan pada game kelima kawan. Dan sedikit demi sedikit, Ian Nepomniachtchi akhirnya bangkit kawan dan memetik kemenangan di 2 partai terakhirnya. Dan nanti Ian Nepo akan bertemu dengan Hikaru Nakamura, sedangkan Magnus Carlsen akan berjumpa dengan Arjun Erigaisi. Nah, untuk game yang akan kita ulas ini, saya dahulukan permainannya Magnus Carlsen kawan, menghadapi Lee Tuan Min. Pada game keempat, permainan 3 menit kawan. Saya pilih game pendek, tidak lebih dari 20 langkah game ini kawan, dengan ide London System. Nah, Magnus Carlsen ini di game terakhir permainan 5 menit kawan, kalah oleh Lee Tuan Min, mungkin karena koneksi internet. Di sini posisi terakhir permainan, di mana Magnus Carlsen sempat melakukan kesalahan dengan langkah kuda caplok pion E5, dibahas Lee Tuan Min dengan gajah B7, gajah B3. Mungkin kalian lihat di sini kontrol waktu ini sudah habis, padahal di sini di aslinya belum habis kawan, tersisa sekitar 38 atau 33 detik. Magnus melangkah gajah B3. Nah, baru di sini kawan Magnus di kameranya terlihat tidak bergerak sama sekali, membeku kawan, sepertinya ada koneksi internet. Dan disinilah permainan berakhir. Kemudian di game 3 menitan kawan, pada game keduanya Magnus Carlsen ini juga kalah. Posisi terakhirnya seperti ini, dimana Magnus Carlsen ini terlihat posisinya bagus kawan. Sepertinya juga ada masalah koneksi internet mungkin Magnus Carlsen ini sehingga kalah waktu kawan. Oke kawan, kita akan ulas permainan Magnus Carlsen di permainan 3 menit kawan pada game keempatnya. Di sini game keempatnya pegang putih Magnus Carlsen kawan, dan Magnus mengawali dengan pion D4, ada London System di sini. Gajah F4 dimainkan oleh Magnus, pion C5 pilihan utama dari Lee Tuan Min. Pion E3 tentu saja. Nah, beberapa hari yang lalu kita juga mengulas permainannya Iren ya, saat bermain dengan London System, dan beberapa variasi sampingan juga saya sebutkan kawan. Di sini opsi yang bisa diambil oleh hitam untuk melanjutkan langkahnya yang paling populer ya kuda C6 atau menteri keluar ke petak B6. Kuda C6 juga sudah saya sebutkan jalurnya kawan, ataupun juga dengan pion E6 saja. Langsung pertukaran juga bisa dilanjutkan. Banyak sekali opsi yang bisa diambil oleh hitam. Nah, Lee Tuan Min memilih mengeluarkan menteri langsung kawan. Nah, di posisi ini, respon yang paling banyak diambil oleh putih, yaitu dengan kuda C3 atau menteri C1 untuk backup pion. Tapi menurut engine tidak perlu untuk backup pion dengan menteri ke petak C1 kawan. Langkah yang kuat ya dengan kuda C3 atau pion C4, atau ya kuda berkembang ke petak D2. Magnus langsung memilih pion C4-nya kawan, menawarkan pion. Dan bisa langsung diambil oleh hitam, tapi Lee Tuan Min tidak berani ambil, memilih melanjutkan pembukaannya kawan dengan pion E6, buka akses gajah gelap segera berkembang. Kalian caplok pun tak ada masalah kawan. Ada beberapa game yang memainkan langkah seperti ini. Putih akan melangkah kuda B ke D2. Nah, kalian kembangkan kuda C6, melanjutkan pengembangan. Mungkin ada gajah E5 kah, langsung dengan pion dipukul pion C5 di sini. Bisa berlanjut gajah F5 untuk memberikan dukungan, untuk mengawasi juga petak B1 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Lee Tuan Min melanjutkan pembukaannya dengan pion E6 terlebih dahulu. Baru sekarang Carlsen dengan kuda C3 tetap menawarkan pion. Nah, di sini cukup riskan kalau ambil pion sekarang kawan. Memilih dengan langkah pion C pukul pion D4. Kalau langsung ambil pion di sini, ya kuda ini bisa bergerak ke petak B5 kawan. Coba lihat ancaman skak garbuan. Mungkin kalian punya kuda petak A6. Di sini bisa dengan pion A3 terlebih dahulu, ataupun gajah petak E2, benteng B1 bisa dilanjutkan.
kurang bagus untuk saat ini jika mau ambil pion. Ya tadi kawan sebelum kuda ini ke petak C3 tidak dengan pion E6, ambil pion B2 langsung bisa diambil oleh hitam. Tapi sekarang beda ceritanya. Memilih dengan pion C pukul pion D4, ambil balik oleh menteri menantang pertukaran kawan, masih menawarkan pion. Ditolak dengan gajah C5, kita coba otak-atik lagi jika menteri ini sampai berani ambil pion B2. Ada benteng B1, menteri ke sini kawan, tentu ada kuda yang bisa mengikutinya ke petak B5. Coba lihat di sini kawan, ada ancaman skak di sini. Dan temponya ancam menteri ke sini skak, mungkin blokade dengan menteri menantang pertukaran, chop, ambil balik dengan raja ataupun dengan kuda kawan. Ya sedikit lebih baik dengan kuda lah kalau kalian ingin terus melanjutkan rokade. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih gajah C5, menteri mundur ke D2, gajah B4, tetap pressure kuda, mungkin diikuti kuda nanti petak E4. Menteri bergeser langsung ke C2. Nah, di sini rokade. Kenapa tidak melanjutkan untuk pressure kuda ini kawan? Ya simple, putih akan melanjutkan pengembangan gajah ke petak D3. Kalau kalian ingin baku hantam mungkin kuda ini manuver ke petak C5 atau kalian lanjutkan baku hantam seperti ini kawan. Ya ambil balik oleh pion B, mungkin kudanya akan mundur kembali ke petak C5 kah ataupun ke petak F6 kah untuk backup petak H7. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Amankan raja terlebih dahulu, rokade. Gajah E2 lanjut Magnus dan pion D pukul pion C4. Magnus tidak tertarik untuk ambil pion, memilih amankan raja, rokade. Kemudian gajah sikat kuda C3, ambil balik menggunakan pion. Magnus tidak ingin kawan kuda hitam ini garbu menteri dan dia bisa kehilangan gajah. Walaupun dengan ambil balik menggunakan pion B, dia merelakan struktur pion kawan, rusak struktur pionnya. Dan Lituan Min tidak mencoba backup pionnya, ya melanjutkan pengembangan karena di sini dia telat mengembangkan dua perwira kawan. Sedangkan para perwira Magnus ini sudah cukup bagus posisinya, jadi dia tidak ingin telat mengembangkan perwira, melepaskan pion kuda C6. Magnus dengan benteng FD1 terlebih dahulu, tidak terburu-buru ambil pion. Aktivitas perwira terkadang banyak dipilih ketimbang materi oleh beberapa grandmaster kawan. Menteri A5 untuk mencoba ya mungkin bergeser nanti kawan ke sisi kanan, ke sisi raja juga untuk menekan pion di sini kah? Kita lihat saja. Sekarang baru Carlsen ambil pion C4, gajah ambil pion C4. Nah di sini kawan hitam mempunyai masalah pada gajah terangnya, berkembang ke petak D7 kah? Sepertinya juga petak yang kurang bagus. Mungkin dengan pion B6 terlebih dahulu, gajah dikeluarkan lewat diagonal ini nanti ke depannya, di diagonal terang panjang ataupun juga petak A6 nanti pertukaran, ataupun juga dengan pion H6 mungkin untuk antisipasi pergerakan kuda kah, gajah kah, ke petak G5 pressure kuda F6 ini. Di sini memilih dengan pion E5, ingin keluarkan gajah terang lewat diagonal ini, temponya serang gajah, gajah G5 dan kuda mundur saja kawan, menghindari serangan gajah merupakan opsi terkuatnya. Tapi Lituan Min memilih dengan langkah pion E4, ancam kuda, ancam gajah. Di sini kawan dimanfaatkan betul oleh Magnus kesalahan ini dengan langsung sikat kuda, gajah sikat kuda F6. Kemudian pion ambil kuda pilihan dari Lituan Min, tidak memilih ambil gajah. Karena kenapa kawan? Pion ini jatuh. Tidak langsung diambil dengan menteri, blokade jalan menteri kawan dengan benteng D5 agar menteri ini tidak bisa bergeser ke sisi kanan. Selepas menteri bergeser baru kalian caplok dan persiapan menteri juga bergeser, benteng bergeser, posisi pion juga dalam posisi kena tekan di sini kawan. Memilih pion ambil kuda. Nah, berikutnya kawan di sini benteng diangkat. Ancam menteri. Blokade jalur menteri di bas kelima agar tidak bergeser ke sisi kanan. Bisa dikutip benteng bergeser ke sini, benteng bergeser ke lajur H dengan dukungan menteri ancaman skakmat. Kalau Stockfish menyarankan sikat saja benteng ini kawan, korbankan menteri. Tapi memilih menteri bergeser ke petak B6 dan setelah benteng G5, di sini Lituan Min menyerah. Di posisi ini ada kombinasi 5 langkah skakmat, tapi Magnus Carlsen melewatkan dengan langkah benteng G5, tapi masih bisa skakmat. Sedikit lambat 2 langkah kawan dengan benteng G5 ini. Benteng H5 yang terkuat, ancaman skakmat. Nah, kalau kalian blokade dengan pion H6, menteri masih bisa bergerak ke petak G6. Coba lihat, kalian tidak bisa ambil kawan.
lebih cepat mal skakmat. Ya mungkin dengan pion G6, tapi kawan menteri akan diluncurkan skak korban kawan. Dan skakmatnya cantik sekali. Cantik sekali. Dengan benteng G5 sudah membuat Lituan Min menyerah. Ancamannya juga skakmat kawan. Kalau kalian tetap blokade di sini, ya benteng diluncurkan. Skakmat juga. Kalau ingin memperpanjang permainan, mungkin benteng digeser, mungkin ke petak D8. Tapi tetap kawan, sikat. Bergeser ke sini, ya satu langkah skakmat, menteri meluncur skakmat. Kalau bergeser ke petak F8, tetap menteri akan meluncur, ambil pion, dan diikuti langkah berikutnya skakmat. Raja bergeser ke sini kawan, benteng ambil pion di sini, dan satu langkah bisa skakmat. Untuk memperpanjang permainan, mungkin seperti ini saja kawan ya. Menteri ke sini, sikat. Benteng ke sini, sikat, kuda ke sini. Terserah kalian lanjutkanlah sendiri. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen pada game keempat, permainan 3 menit. Cukup cepat kawan, hanya dengan 18 langkah saja. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen kalian, subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.